Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nad'u ilaihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi wa habibihi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil liqa'ihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jumpa lagi dengan tukang rokok dan tukang ngopi. Mudah-mudahan kali ini kami bisa berbicara mengenai apa yang telah kami mulai dengan manfaat yang lebih banyak dan madharat yang lebih sedikit, dan tentunya dalam channel yang selama ini menampilkan tentang polemik nasab, kami tidak lepas untuk membahasnya. Dalam kesempatan kali ini juga akan membahas itu. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan keistimewaan bersama dengan Kiai Nadin dari Langit. Kebetulan beliau kan ini abaib ini. Abai palsu. Yang nanti insya Allah akan memberikan beberapa komentarnya tentang polemik nasab ini, yang mudah-mudahan semuanya akan memberikan manfaat bagi siapapun. Allahumma amin. Baik, untuk mengawali video kali ini, kemarin saya lihat ada videonya Habib Bahar nih, Pak Kinatin. Ya. Habib Bahar. Di mana beliau sedang orasi tentang salah satu capres. Ya. Sing capres sing lagi rame. Dan di dalam kalimat yang keluar dari Habib Bahar bin Sumit ini, bahwa ijtima ulama telah menentukan pilihannya kepada salah satu calon. Sebut saja Anies Baswedan. Ini yang pertama. Nah, ini ada yang menarik dalam kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Sumit. Yang pertama, lepas dari masalah Pak Alwi ini, saya nyorotin Habib Baharnya. Ya. Beliau sangat berani mengatakan ijtima ulama. Ya. Berarti Habib Bahar ini mengatasnamakan ulama untuk mengarahkan suara masyarakat kepada salah satu pasangan calon presiden. Ya. Nah, ini yang saya tidak suka ini. Karena kalimat ijtima ulama itu diarahkan ke salah satu paslon, dan kalimatnya adalah ijtima ulama, seolah-olah semua ulama telah sepakat untuk salah satu pasangan calon presiden ini. Itu yang pertama. Kemudian perlu digarisbawahi juga bahwa ini akan terus saya ulang, bahwa orang-orang kami alladzina lam yaslamu bi annal habaib laisu min dzurriyyatin nabi. Orang-orang kami ini yang tidak mengakui, walaupun dulunya mengakui habaib sebagai dzurriyyah nabi, bukan berarti tidak mengakui adanya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, habaib siapapun dia, tidak ada halangan untuk menjadi manusia-manusia yang dekat dengan Rasulullah, menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah, walaupun seluruh dunia tidak ada yang mengakui mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan semua orang termasuk habaib dekat dengan Allah bukan kedzurriyahannya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini, monggo nanti di komentar yang mana ini Pak Kinatin. Ya. Yang ketiga, saya khususnya kenapa saat ini berani mengatakan demikian, kemudian keluar di media mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena saya ingat sebuah ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya wattaqu
fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab au kama qala. Kali ini sudah ada amarah, tanda-tanda jelas bahwa habaib yang selama ini kita yakini sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terindikasi besar bahwa ternyata mereka bukan dzurriyyah. Iya, ya. Ada indikasi besar bahwa mereka bukan dzurriyyatun Nabi. Walaupun saya ulangi kembali bahwa prasangka kami mereka bukan dzurriyyah Nabi sama sekali tidak mengurangi kedekatan beliau-beliau yang dekat dengan Allah. Kedekatannya tidak terkurangi. Tidak terkurang gara-gara kami yang tidak mengakui mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Akan tetapi kenapa kami sekarang bersuara? Karena yaitu tadi seandainya selain banyak oknum habaib yang perilaku dan akhlaknya jauh dari Rasulullah, ada penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin, ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sugeng sehingga adanya teknologi DNA dan yang lain sebagainya, di mana semua itu merubah pikiran saya khususnya yang dulu mengakui habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah dan sekarang tidak. Dan kenapa harus menyampaikan kepada masyarakat? Karena seumpama habaib ini bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan terindikasi G DNA-nya dan Yahudi, dan kita diam, berarti kita membiarkan nama besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipakai oleh orang yang tidak berhak. Iya, iya. Nah itu diamnya kita melihat sesuatu yang sangat salah. Iya. Yaitu nama Rasulullah dipakai, diakui, mengaku sebagai cucunya dan tidak mampu membuktikan, dan kita diam. Saya takut seumpama ini adalah kesalahan, kemudian Allah menegur manusia-manusia yang salah, kita akan ikut kena imbasnya. Sehingga dengan demikian saya menyimpulkan berani untuk berbicara di depan media, di syuting gelem ngomong habaib bukan dzurriyyah Rasulullah dengan berbagai risiko yang sangat besar. Iya, iya. Orang disenengi batir, orang disenengi kiai-kiai sing apa jenengane, orang disenengi, tidak disukai sama kiai-kiai yang jalur keilmuannya lewat habaib, tidak disukai oleh orang-orang yang mondok di habaib dan seterusnya. Ini adalah risiko. Tetapi ini saya lakukan karena kekhawatiran saya seumpama memang habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya diam, saya takut akan kena imbasnya apabila benar-benar mereka bukan dzurriyyah Rasulullah dan telah dipakai nama besarnya selama bertahun-tahun di Indonesia. Nah, kemudian apabila nanti ternyata habaib memang dzurriyyah Rasulullah, ya apabila kami menyaksikan buktinya, ya kami akan berpindah haluan, akan meyakini kembali. Iya, iya. Nah ini dari tiga hal ini, yang pertama masalah tadi ijtima ulama yang dipakai oleh Habib Bahar untuk mendukung salah satu paslon calon presiden, kemudian kami yang tidak mengakui dzurriyyah Rasulullah bukan berarti kami tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah bukan berarti menafikan dzurriyyah. Kemudian kenapa saya berbicara seperti ini? Karena berlandaskan pada ayat tadi. Monggo niki panjenengan mau komentari yang mana ini Pak Genatin? Monggo silahkan, saya tahu itu. Iya. Monggo. Itu yang pertama itu. Monggo. Yang Habib Bahar. Ya monggo. Mungkin menurut saya itu benar juga Habib Bahar bahwa sudah sepakat para ulama untuk memilih salah satu capres kepada siapa? Anies Baswedan. Ya. Benarnya siapa? Para ulama. Ya ulamanya Habib Bahar. Itu. Iya. Ya, baik. Bukan ulama seluruhnya. Atau bukan ulama pada umumnya. Oh, itu ulamanya Habib Bahar. Habib Bahar itu ya Habib ya ulama, dan temannya juga ya Habib ya ulama. Oh, begitu. Iya. Jadi kalau sudah sepakat ulama-ulama yang disampaikan oleh Habib Bahar benar juga, tapi ulamanya Habib Bahar. Tuh. Kalah doro. Iya, itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, seandainya itu lewatnya hukum kenegaraan, itu sungguh sangat fatal. Karena capres 3 itu sudah disepakati oleh negara bahwa itu sah semua dipilih. Nah, kalau ada orang atau sekelompok orang itu
disuruh kepada salah satu paslon, otomatis sudah menentang kepada hukum negara. Nah, kalau menentang kepada hukum negara, itu sudah tidak mengakui adanya negara. Berarti dia sendiri, ya Habib Bahar itu tidak merasakan hidup di negara Indonesia yang sedang melaksanakan pesta demokrasi. Ya, jelas ke situ. Sama dengan kita. Kita kalau tidak mengakui hukum yang ada di Indonesia, ya kita bukan Indonesia. Itu. Numpang berarti. Iya, numpang. Itulah. Jadi kalau diusir kena berarti. Numpang sih. ya itu numpang jelas. Karena tidak mengakui hukum yang ada. Walaupun hukum pemerintah itu ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Tapi karena hukum itu jelas. Kalau sekarang hukumnya itu kan 3 calon capres itu kan sah semua untuk dipilih. Dan belum ada, kalau bilang ulama, ya khususnya senusantara lah, ulama senusantara. Baik yang di NU, di Muhammadiyah atau organisasi-organisasi yang lain. Al-Wasliyah, Al-Irsyad itu. Belum ada yang kesepakatan sepakat mendukung salah satu calon. Kalau ada ulama yang sepakat mendukung salah satu calon, ulamanya itu tidak tahu hukum. Iya, ulamanya nggak tahu hukum negara itu. Iya benar, nggak tahu hukum negara. Jadi kita sekarang itu pakailah hukum negara kalau kita ke arah ke negara. Dan yang memikirkan hukum negara itu orangnya cerdas-cerdas, pinter-pinter. Bukan asal-asalan, bukan. Jadi kita ya ikuti, kita jalankan sesuai dengan keadaan hukum negara yang berlaku. Tuh, itu yang pertama. Berarti benar gitu. Ya, bahwa Habib Bahar ini benar dengan kalimatnya istimewa ulama telah sepakat mendukung pasangan nomor 1 itu benar. Betul. Ulamanya Habib Bahar. Itu kalimatnya belum selesai tadi itu. Oke, lanjutkan. Yang kedua mungkin. Yang kedua apa? Yang kedua bahwa saya khususnya tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengurangi kedekatan beliau dengan Allah, tidak mengurangi kedekatan beliau dengan Rasulullah. Tidak. Bukan berarti juga bahwa saya ingkar terhadap dzurriyyah Rasulullah di dunia, di muka bumi ini, bahkan di Nusantara. Saya meyakini ada, hanya saja bukan habaib. Siapa mereka? Ya tentunya yang sudah tes DNA lah, paling nggak seperti itu. Monggo. Ya sebenarnya kalau masalah orang lain tidak mengakui atau mengakui dan tidak mengakui itu enggak masalah, no problem itu. Yang jadi masalah itu ilmu. Kita mengakui setengah mati, tapi ilmu bilang tidak, itu kita mengakuinya nggak ada apa-apanya. Atau sebaliknya, kita tidak mengakui, tapi ilmu mengakui, ya kita tidak ada apa-apanya. Kita sendiri, kita banyak, kita se-Indonesia sekalipun, kalau tidak berdasarkan dengan ilmu, ya kita ampang lah ya, nggak berdasar. Dan ilmu yang berkaitan dengan nasab, itu sudah ada ilmu nasab. Dari pertama sampai hari sekarang itu sudah ada. Nah, kalau masalah manusia bisa dekat dengan Allah itu, semua manusia dekat sebenarnya, semua dekat. Nah, ya gue. Pak ini korib, ya kan? Uji budak watadai idza da'ani. Semua dekat, bukan itu habaib, bukan itu orang biasa, orang Jawa, orang Sunda. Semuanya dekat. Semuanya bisa dekat, memang dekat, tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Jadi kalau ada seseorang yang tidak mengakui bahwa habaib itu keturunan daripada Rasulullah, bahkan itu diakui keturunan dari Yaman, itu wajar saja, namanya orang. Dan orang itu membaca sejarah, membaca kitab-kitab yang sezaman itu sudah dibikin kitab itu. Dan selama membikin kitab itu tidak boleh satu orang membikin kitab lalu kitab itu diorbitkan, apalagi berjalan sampai bertahun-tahun, itu tidak boleh. Tidak boleh.
kalau bikin sesuatu harus ada orang lain. Artinya harus ada data banding. Contoh, saya mengaku bahwa saya warga Indonesia. Tidak bisa. Harus ada data pembandingnya. Mana data pembandingnya? Pak Camat, Pak Lurah menandatangani di KTP saya. Nah, itulah yang mengakui saya orang Indonesia. Ada data pembandingnya KTP. Nah, kalaupun menempat di Indonesia, belum punya KTP, data pembandingnya tidak ada, ya jelas secara hukum, secara ilmu tidak masuk sebagai warga Indonesia. Itu maksudnya. Jadi kalau para habaib itu sekarang ada kayak Kiai Imad, Kiai Kori mengangkat, kayak Gus Paki mengangkat, itu wajar saja, wajar saja. Yang namanya di dunia pasti ada yang cocok, ada yang tidak cocok, wajar itu. Itu wajar. Tapi kita kembali kepada ilmiah. Kalau memang ilmiahnya itu menentukan, itu kita ikuti. Tapi kalau tidak, selama kita bicara apapun, kalau tidak sesuai dengan aturan, kita bicaranya ngawur, ngambang, tidak sesuai dengan aturan. Mohon maaf ini Pak Kinati nih. Ya. Ini kelihatannya keilmuan yang khususnya panjenengan baca saat ini tentang pernasabannya habaib dari data-data yang dikeluarkan oleh Kiai Imad, data-data yang dikeluarkan oleh Dr. Sugeng masalah DNA, kira-kira sudah kuat apa belum untuk mengatakan bahwa habaib bukan zuriyah Rasulullah SAW? Ya sudah kuat, sudah kuat. Karena apa? Satu orang saja membaca dan memahami tentang masalah ilmu yang satu itu sudah kuat. Apalagi orang lain. Karena kitab yang dibaca itu kitab yang sudah ada data pembandingnya. Jangankan habaib, jangankan Baklawi, di bawah Rasulullah ke sini, Rasulullah sendiri yang oleh Allah dikatakan asroful anbiya wal mursalin, kita membaca selawat, Allah pun membaca selawat kepada Rasulullah, ada data pembandingnya. Kalau tidak ada data pembandingnya, Rasulullah nggak bisa dipakai. Contoh, sebelum umat Islam memanggil itu adalah Rasulullah, itu adalah nabi kita, orang Kristen sudah mengatakan bahwa ini adalah nabi akhir zaman. Oh, betul, ini jadi saya ingat ini Pak Himo, maaf saya potong. Ini diantara alasan yang saya sampaikan yang ketiga tadi, bahwa kenapa saya berbicara masalah nasab ini dan dipublish ya. Saya ingat juga ini ada ayat yang bunyinya kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu wa la yaktumunah. Iya. Ketika Allah, dan ingatlah Muhammad ketika Allah mengambil janji dengan orang-orang yang diberi kitab, yaitu data pembanding. Iya. Selain dari agama yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah sebelum Kanjeng Nabi. Dan data itu dijanjikan oleh Allah agar disampaikan, jangan disimpan. Nah, ini kan orang-orang yang pada saat Rasulullah SAW menyebarkan agamanya, orang-orang ini yang tahu datanya malah disimpan. Tujuannya apa? Karena iri. Kenapa yang jadi Nabi malah Muhammad, bukan golongan saya? Kan seperti itu. Nah, ini juga saya takut seumpama keyakinan ini bahwa Pak Alwi habaib bukan zuriyah Rasulullah dan saya diam, saya takut dikatakan sebagai katimul ilmi. Sedangkan katimul ilmi, orang yang menyimpan ilmu itu mal'unun kan, dilaknat oleh Allah. Sehingga saya berani berbicara walaupun nanti ternyata ilmu ini salah, kan ini wajar. Masalah ijtihad, man ijtahada fa asaba falahu ajroni. Wajar. Kita jalan jatuh itu wajar. Kalau nggak jalan jatuh itu yang tidak wajar. Iya benar. Ya, betul. Iya. Kalau kita salah, wajar kita bicara masalahnya. Tapi kalau kita nggak bicara, kok salah? Salah dari mana? Nah, kan? Kalau kita teliti, jangankan Baklawi ya, harus ada data pembanding. Rasul ada data pembanding. Kitab Al-Quran itu yang bikin Allah. Manusia nggak tahu apa-apa. Itu ada data pembandingnya. Di sini Quran, di sini ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Itu namanya data pembanding. Itu. Ya kalau kita sebagai manusia yang hidupnya sekarang nggak dapat data pembandingnya,
Apa? Hanya satu Allah yang tidak ada data pembandingnya. Oh. Allah saja. Yang lain semuanya ada. Kalau ada pagi, ada sore. Kalau ada malam, ada siang. Tidak mungkin ada malam kalau tidak ada siang. Sudah Ada pasti. sedih, ada bahagia. Nah, gitu. Semua ada data pembanding. Artinya ada kanan, ada kiri. Kiri ini yang mengakui kanan, kanan yang mengakui kiri. Gitu. Tapi ini, mohon maaf, Gimana? men rame. Iya. Tadi jenengan bahasanya bagus. Kalau jalan kemudian salah, jatuh wajar. Wajar. Tapi kalau nggak jalan, kok salah? Kalau nggak Jatuh. jalan salah. Ya tidak wajar. Nggak wajar ya. Ini perlu saya sorotin ini yang ini. Nah ini khususnya masalah pernasaban ini, saya mau menyoroti orang-orang yang tahu Ya. bahwa atau yakin atau zon, paling nggak zon ini kan, punya zon, punya prasangka bahwa Pak Alwi bukan zuriyah Rasulullah SAW, tapi diam. Nah ini menurut saya ada resikonya. Ya. Ya resiko dengan satu ayat itu tadi, dua ayat itu tadi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kemudian yang satu lagi, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu. Di situ la tubayyinunnahu menggunakan nun taukid sakilah. Bahwa kalian Ditekan. ada tekanan untuk menyampaikan apa yang kalian ketahui. Kalau Al-Quran menekan, kalau Rasul tidak menekan. Begitu. Bahkan Rasul memberikan kata-kata pelecehan. Kata-kata pelecehan. Kepada orang yang tahu kebenaran tidak mau menyampaikan. Iya. Itu pelecehan. Artinya dikatakan oleh Rasul, orang yang tahu benar atau tahu salah tidak menyampaikan benar atau tidak menyampaikan salah. Diam. Adngaful iman. Imannya tipis, kayak papir. Iya benar itu. Ya. Benar. Nah ini juga fenomena yang luar biasa pada saat ini. Orangnya besar, tapi tidak mau menyampaikan. Orangnya sehat, tapi tidak mau menyampaikan. Kata Rasul, imannya yang tipis, bukan orangnya. Kayak papir. Iya, kayak papir. Gitu. Tipis sekali itu. Maka kita bagaimanapun kemampuan kita tentu menyampaikan. Kalau kita merubah dengan kekuatan tidak mungkin, itu pemerintah. Nah kita menyampaikan. Kalau kita sudah menyampaikan, lalu kita salah, wajar itu sudah menyampaikan. Namanya manusia. Manusia itu ada kekuatan dua, salah dan lali. Itu. Jadi kalau lupa dan salah itu memang manusia. Kalau binatang ada lupa dan salah itu bukan masuk itu. Yang masuk itu manusia. Jadi kalau kita salah atau kita lupa, wajar, namanya kita manusia kan. Itu loh maksudnya. Seumpama kita salah saat ini, seumpama ini kan, tidak meyakini habaib sebagai zuriyah Rasulullah, karena ada datanya, ada hujahnya, ada indikasinya. Ternyata kok mereka zuriyah Rasulullah, ya tidak salah. Kita tetap tidak salah. Kita benar saja. Karena apa? Setahu kita waktu itu kita menganggap itu bukan zuriat Rasul. Nah tahun yang akan datang benar ini zuriat Rasul, ya kita ikuti. Tapi kelihatannya tidak mungkin. Iya. Ya misalkan seperti itu ya kita tetap berpindah haluan. Soalnya apa? Imam Syafi'i aja ada qaul qadim dan qadim. Ya semua data pembanding itu ada. Artinya tidak mungkin ada orang bicara satu, tidak ada. Tetap orang itu bicara tutup harus ada data pembandingnya. Itu. Berarti mungkin bagi ini Pak Kiai, bagi siapa orang-orang yang saya ulang kembali ya, yang punya zon bahwa Pak Alwi ini bukan zuriyah Rasulullah SAW dengan berbagai data yang ada, kemudian diam, ini bagaimana ini menurut jenengan? Ya itu namanya imannya itu tipis. Tipis imannya. Kalau ada yang mengaku, oh saya punya pondok pesantren, saya kiai besar, ya kiainya, tapi imannya yang tipis. Iya benar, iman ke arah situ yang tipis. Jelas itu kan. Jadi kita mudah saja, istilah bikin hukum kita mudah saja. Kalau sudah hukum yang ada saja. Ini tak kira mau mendukung Pak Alwi. Tak kira mau mendukung Pak Alwi, ini ternyata lebih ekstrim. Enggak apa-apa ini Pak Kiai. Enggak apa-apa. Yang gini Pak Kiai, mumpung saya inget ini kan. Soalnya saya sekarang sering lupa ini. Gara-gara apa ya? Sering ketemu anak itu. Nah, ini mungkin ada kisah. Jenengan ini
dulu pernah dekat atau punya cerita khusus tentang interaksi jenengan, muasyarah jenengan dengan habaib, mungkin monggo diceritakan. Kalau saya bukan sekedar interaksi, bukan sekedar jadi muhibbin, sudah muhibbun. Muhibbun ya. Rofa ya, muhibbun majrur. Iya, kalau majrur itu kan rendah. Rendah, ini muhibbun. Muhibbun sudah membawa program-program habaib. Saya sudah pernah membawa itu program yang banyak. Kalau dibilang orang ya udah ribuan lah. Waduh, masya Allah, ribuan. Iya, ribuan orang. Yang saya bawa ke arah sana. Iya. Taunya kata Kiai Imad ini, kata Kiai. Saya nggak berani ngomong sendiri. Ini kata Kiai Imad. Yang namanya Ubaidillah itu ndak ada orangnya, ndak ada. Karena Ali Asyakron itu bicaranya abad ke-10. Dicantolkan ke abad ke-3, nggak nyambung. Kalau dibicarakan tidak ada, memang tidak ada orangnya. Nah, yang seperti itu, saya itu bukan sekedar muhibbin, saya muhibbun. Bukan sekedar saya dongkok-dongkok di depan Habib, melayani habaib, bukan. Saya membawa program-program habaib. Sampai berhasil Banyak merekrut orang ribuan lah. orang ya? Iya Masya gitu, Allah. ribuan orang itu. Dan sekarang berpindah haluan. Masalah itunya, masalah apa namanya, keyakinan. Dulu kan waktu jenengan jadi muhibbun itu kan, Ya. muhibbin kelas tinggi itu. Iya, iya. Itu mengakui kan dan yakin bahwa mereka adalah cucu Rasulullah. Iya, setahu saya begitu. Nah, setelah sekarang begini, saya tetap masih apa ya, masih bersama. Yang tidak bersama keyakinan bahwa dia adalah keturunan Rasul. Itu aja. Kalau dengan orangnya, terus perjalanannya, saya akan biasa saja. Karena itu manusia, kita juga manusia. Tapi di bidang keturunan Rasul, itu saya nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi kita mudah aja lah, biasa saja. Ya, biasa saja. Tapi ini Pak Kiai Nadin ini sudah, kalau versi saya, sudah selamat. Karena beliau berani berbicara dengan berbagai risikonya. Iya. Dibandingkan yang masih diem. Mohon maaf ini ya, walaupun yang diem saya yakin juga punya hujah, punya dalil. Tapi saya saat ini menggunakan dalil itu. Kalau diem, saya takut kalau ada apa-apa nanti saya ikut kena. Soalnya dulu ini juga aneh ini Pak Kiai, yang dulu lantang amar ma'ruf nahi mungkar kan golongan mereka kan. Mohon maaf, golongan mereka itu artinya para pengikut habaib. Disebut saja Habib Rizik lah. Yang getol untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah mereka-mereka. Dan sekarang tentunya ketika ada al-ma'ruf dan an-nahyu dan kita sudah condong ke salah satunya bahwa ini adalah al-mungkar, yakni pemakaian nama besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang yang sampai sekarang belum mampu membuktikannya adalah kan mungkar, jelas-jelas mungkar. Kok kita diam? Nah, ini yang saya takut sehingga saya berani Iya, memang harus seperti itu. Yang penting kita bicara itu tahu bahwa kita manusia. Kalau benar, katakanlah benar. Selesai itu. Berarti orang yang tetap meyakini habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah, ya monggo. Orang-orang yang tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah, ya monggo, begitu Pak Kiai. Oh tidak. Bukan. Kalau ilmu nggak seperti itu. Bukan. Oh tidak. Iya. Kalau demokrasi, ya. Kalau demokrasi, sampai pilih Anies, saya pilih Prabowo, tidak masalah. Gitu. Karena Anies, Prabowo, Ganjar itu disepakati oleh hukum Indonesia boleh atau jadi, jadi capres itu kan. Tapi kalau hukum agama tidak. Kalau sholat zuhur itu wajib, saya nggak bisa bilang sunat, nggak boleh. Mau ini hukum kok, hukum agama kok, nggak boleh. Itu. Berarti yang sekarang masih menjadi muhibbinnya habaib harus di riset. Di riset sudut pandangnya itu kan. Bahwa ternyata ini data-data mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah sekarang menipis. Bahkan berseberangan. Nah, ini juga harus berpikir ulang seperti itu ya Pak Kiai. Ya manusia itu kan bukan kita menyalahkan, bukan kita ingin jadi masalah, bukan. Kita kan yang baik itu kita kan semua teman. Ikhwanul muslimin mukminin itu kan. Nah, sebaik-baik teman adalah yang memberikan pengalaman baik.
Gitu kan. Khairul ashab mayyaduluka ngalal khair kan begitu. Nah, dia dianggap pulang khair, kita tunjukkan. Ini begini caranya. Bukan kalau saya mengakui itu bukan dzurriyyah Rasul, saya benar. Sampean mengakui bahwa itu dzurriyyah Rasul itu benar, ya tidak bisa mengakui. Ilmu itu satu. Ilmu itu satu, nggak ada. Sholat zuhur itu jadi sunat, jangan jadi wajib, nggak ada. Ya. Semua wajib. Berarti yang benar yang mengakui habaib bukan sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Habaib itu keturunan dari Yaman. Dari Yaman. Nah, Dan ini itu yang namanya marga. Marga. Nah, ada marga habaib, ada marga Citorus, ada marga Nenggolan, itu kan ada. Marga-marganya. Marga itu. Nah, dari marga itu pun keluar lagi ada Al-Idrus, ada Asegaf, ada Al-Ibris, ada lagi Al-Ba'bud, itu ada. Tapi itu keluarnya dari salah satu daerah. Jelas ini. Ya jelas lah, masa nggak jelas? Jelas banget, Masya Allah. Jelas banget, jelas. Jadi kita apa ya? Jadi permasalahan itu nggak usah kita bikin ruwet, karena nggak ada masalah ruwet. Baik yang halal, yang haram, yang apapun, semua bayinun sebenarnya. Apalagi masalah yang jelas. Udah bayinun lah kalau bayinun. Iya, bayinun lah kalau kita bilangnya itu nggak bayinun. Iya, kalau ada yang bilang subhat itu belum tahu ilmu masalahnya. Jadi paling bilangnya subhat remeng-remeng tuh kan. Itu belum tahu. Kalau sudah jelas ya bisa berkata ini halal, ini haram gitu. Yang kata-kata subhat itu belum jelas halal dan haramnya. Orangnya yang belum tahu. Bukan ilmunya. Iya kan? Iya. Contoh ini air kopi, yang ini air teh. Saya nggak tahu yang mana. Nah, ini yang saya subhat. Sayanya, bukan sampean dan bukan ilmunya. Sayanya yang belum tahu. Jadi ilmu itu bayinun. Sudah jelas. Jelas kok. Bahwa khususnya masalah habaib ini, kalau Ubaidillah itu tokoh fiktif yang dicoba untuk disambungkan dari abad ke-10 ke abad ketiga dan tidak ada data pembandingnya. Bahkan untuk dari kitab-kitab nasab dari kalangan Islam sendiri kan juga tidak ada, apalagi dari yang non Muslim. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan ada data pembanding, namanya disebut di dalam Islam jelas, sejarahnya jelas, hadis-hadisnya jelas. Kemudian dari non Muslim juga ada. Iya. Nah, belum lahir pun sudah ada data pembanding. Kanjeng Nabi. Nah ini kalau Ubaidillah ini orang yang hidup di zaman abad 10 Hijriah mencoba menyambungkan ke abad 3 kan jauh banget dengan data-data yang meragukan. Ditambah lagi dengan adanya tes DNA yang mereka semua rata-rata tidak terkonfirmasi DNA-nya dengan DNA yang sudah jelas sebagai dzurriyyah Rasulullah, seperti cucunya Syekh Abdul Qadir yang masih hidup di Baghdad dan seterusnya kan. Seperti itu, sehingga data-data inilah yang meyakinkan kita bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Kemudian ditambahkan lagi dengan ayat tadi bahwa kita harus menyampaikan, begitu Pak Kiai. Iya. kita sekarang apalagi hidup di abad modern. Kita itu terbuka sekali. Tidak ada orang itu tutup ilmu, tidak ada. Biasa saja. Nah ini kita juga dengan mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah SAW, kita tidak suul adab kepada mereka. Ya tidak. Karena apa? Kita mengikuti programnya Kiai Imaduddin. Dan Kiai Imaduddin sudah bicara, kalau ada apa-apa kesini aja masalahnya. Kan kita kesana masalahnya, bukan kita bicara kita buka kitab sendiri-sendiri, tidak. Terus sudah ada di sana. Satu lagi nih Pak Kiai, PBNU. Iya. Juga ini tokoh-tokoh besar kita seperti Rois Am kita, Kiai Miftahul Akhyar, ada Kiai Fakhrul Razi. Kiai Fakhrul Razi itu dalam struktural NU kalau nggak salah jadi ketua atau Rois masalah kemanusiaan kurang paham. Kalau nggak salah seperti itu. Terus kemudian lagi ada Kiai Zulfa Mustafa yang seolah-olah dari narasi-narasi yang beliau sampaikan itu mendukung habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan kita sebagai warga Nahdliyin walaupun kultural ini menyangkal bahwa habaib bukan sebagai dzurriyyah Rasulullah. Apa kita tidak suul adab kepada kiai besar kita? Oh ya tidak juga. Itu pengurus NU, kita warga NU, pengurus NU dan warga NU, tua warga NU.
pengurus itu kemarin. Iya bener. Iya, enggak masalah. Enggak masalah. Kalau toh ketua-ketua NU atau surah-surah NU atau tauhid NU di provinsi, di kabupaten diam, itu orangnya. Bukan NU-nya. Kalau NU-nya itu enggak diam. Jelas enggak diam. Wong sudah mengatakan bahwa NU itu ahli sunnah wal jamaah. Lalu sudah jelas. Kenapa ada ilmu nggak diterima? Yang nggak menerima orangnya. Ya, kalau bilang orang itu pengurus NU lebih tuaan warga NU-nya daripada pengurusnya. Iya, Masya Allah, luar biasa ini. Habis. Masya Allah. Terus satu lagi nih Pak Kiai. Nah, ini masalah ayat lagi ini kan. Ngomong ngobrol sama Pak Kiai kan kemana-mana pakai ayat, pakai apa, nanti kalau salah kan diingatkan. Ada ayat lagi yang begini bunyinya Pak Kiai. Saya jadi lupa. Wa idza adzana rabbuka fa yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adzab. Ini sering saya sampaikan bahwa wa idza adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Allah ta'adzun kepadamu Muhammad memberitahu bahwa Allah itu akan mengontrol orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Sehingga kerusakan-kerusakan yang dibikin oleh orang-orang Yahudi ini akan dinetralisir oleh orang-orang yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghalau mereka. Kaitannya dengan masalah Fa'alwi ini, dengan mereka sudah banyak yang melakukan tes DNA dan terindikasi mereka DNA-nya ke Yahudi, walaupun dari kurangan mereka mengatakan bahwa DNA ini adalah programnya Yahudi, tapi paling tidak fenomena DNA yang dilakukan oleh kelompok Fa'alwi dan terindikasi ke Yahudi itu meyakinkan kami bahwa mereka ternyata Yahudi. Maka orang-orang ini akan akan dihalau oleh orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bukti dan berbagai kemampuan, sehingga mereka itu bisa dinetralisir. Nah, kaitannya dengan masalah Wa'al ini tentunya apakah mungkin ya Kiai Imad, Gus Abbas, Kiai terus siapa? Dan Gus Fuad, terus siapa lagi? Dr. Sugeng, Syarif Rahmat dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini Pak Kiai. Sebenarnya itu yang merupakan perjuangan. Kalau kita berjuang nggak ada musuhnya, bukan berjuang. Iya kan? Iya benar. Kalau Kiai Imad bicara bahwa Pak Lawi bukan keturunan Rasul, lalu tidak ada yang melawan, itu Kiai Imad bukan berjuang. Iya. Bicara sendiri, malah kan kalau bicara sendiri, apa-apa sendiri, ya kayak orang stres. Gitu. Justru yang namanya perjuangan itu ada musuhnya, ada lawannya. Iya. Al-ajru biqadri ta'abi wan nasab. Nah, itu jelas. Jadi Nabi Muhammad itu berjuang apa? Enggak. Berjuang kapan? Pada waktu ada lawannya. Kita berjuang kapan? Pada waktu ada lawannya. Nah, kalau gini semua sudah mengakui tidak ada Habib itu jadi keturunan Rasulullah. Dari Rasul, semua mengakui, ya tidak ada perjuangan kalau kita bicara. Beres urusannya. Nah, yang ada perjuangan, yang masih ada yang tidak setuju, itu namanya perjuangan. Dan perjuangan itu kalau benar yang akan mendapatkan pahala. Itu. Kalau kita nggak berjuang, nggak lewat kebenaran, nggak ada musuhnya, ya kita nggak dapat apa-apa. Jadi manusia hidup itu hakikatnya perjuangan. Tanpa berjuang kita tidak hidup, atau kehidupannya hampa. Harus ada perjuangan. Nah, ini termasuk salah satu perjuangan. Perjuangan kita. Iya, salah satunya. Itu walaupun saya sudah lama sekali perjuangan lewat para habaib jadi muhibun. Sekarang saya tidak. Tapi dengan orang-orangnya saya masih biasa. Masih biasa saja. Iya. Tapi ini Pak Kiai, dulu jenengan sebagai muhibbin kelas tinggi, sekarang berubah. Itu ada prosesnya enggak? Ada prosesnya. Ada prosesnya. Bisa diceritakan? Ada. Dari dulu saya itu dengan para habaib biasa, bagus. Nah, akhir-akhir kemarin ada perkataan-perkataan tidak baik kepada saya. Nah, saya pikir saya benar. Kok tidak baik? Nah,
Jenengan merasa tidak punya salah tapi dikatakan tidak benar. Tidak benar. Nah, dikatakan tidak benar, dikatakan salah. Nah, saya tanya, yang benar bagaimana? Tidak bisa menjawab. Nah, saya melintir, balik berpikir saya. Saya ikuti, saya benar, dianggap tidak benar. Tanya saya yang benar bagaimana, tidak tahu. Wah, ini sudah, saya nggak ikut. Cari yang lain, ketemulah sama Kiai Imad, Bapak Kori gitu, Gus Abbas itu ketemu, dan ngobrol-ngobrol gitulah. Cuman ya orang-orang besar, saya orang kecil, jadi nggak bersama-sama terus gitu kan. Itu masalahnya seperti itu. Jadi sekali lagi kita bicara soal kebenaran sesuai dengan kemampuan hati kita, lancarkan dalam berpikir akal kita tentang masalah ilmu, yang ilmu itu ada tendensinya, dan tendensinya itu punya data pembanding. Kita sudah bilang A, kita katakan A. Kalau itu katanya B, kita katakan B. Itu selesai. Dan di sini juga mungkin dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulil haq walau kana murran, mungkin harus dipakai di sini Pak Kiai. Iya. Ya sebenarnya kalau Rasulullah bersabda kulil haq walau kana murron, lafal murron itu yang akan mengeluarkan pahala. Kalau tidak murron, ya apa? Di alam iya, kita harus murron. Maka kalau kita lihat ada Palestina, ada Israel itu kan. Itu Allah pinter. Pinternya apa? Penghuni sorga nanti kalau orangnya mati di atas ranjang semua, tidak jelas syahidnya. Nah, kalau orang yang mati nggak persiapan, tahu-tahu mati, kan syahid. Nah, syahid itulah kemungkinan besar. Ya, menurut saya kemungkinan besar orang-orang yang mati tidak ada persiapan, itu syahid, dan syahid itu penghuni surga. Mungkin kebanyakan besok kita ketemu sama orang-orang Palestina. Amin. Yang syahid. Iya, mungkin begitu. Kalau kita di sini mati sudah dirubung orang, mati di atas ranjang, dia sudah persiapan. Mungkin besok terus mati. Itu enggak kehitung syahid. Nah, jadi masuk ke surganya melalui proses. Kan? Nah, salah satu proses supaya kita mudah, kita perbanyak amal yang baik. Amal yang paling baik, yang paling hebat, yang paling kuat adalah perjuangan. Dan perjuangan inilah yang paling berat. Ya. Kalau perjuangan ringan, tidak dapat banyak pahalanya. Harus berat. Nah, itu kan. Ini alasan jelas kenapa kita harus berbicara. Iya, memang seperti itu. Berbagai tantangan. Ini sudah berapa lama ini Mas kameramen? Ya kita cukup kan, enggak apa-apa, cukupkan dulu. Lain waktu kita bicara lagi karena masalah itu kan enggak akan selesai pada waktu manusia masih hidup. Betul. Nggih, diunjukin pakai betangin jenengan mboten udut sih. Ya baik, ini saudara-saudara saya semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baik muhibbin kelas rendah maupun muhibbun kelas tinggi terhadap para habaib. Baik yang pro dengan Kiai Imad ataupun kontra dengan Kiai Imad, baik yang mendukung habaib sebagai zuriyah Rasulullah maupun yang tidak, ingat kita semuanya bersaudara. Iya. Itu yang pertama. Dan bagi panjenengan yang ada keyakinan indikasi kuat bahwa habaib bukan zuriyah Rasulullah, berbicaralah. Karena ini adalah perjuangan tanpa rintangan, maka tidak akan ada artinya. Kita yang tidak mengakui tidak mengakui habaib sebagai zuriyah Rasulullah SAW, bukan berarti ingkar terhadap zuriyah beliau. Kita tetap meyakini ada zuriyah di sini. Siapa mereka yang terindikasi akhlaknya baik seperti Rasulullah, dan sudah dilakukan beberapa kajian tentang DNA dan seterusnya. Kita tetap meyakini mereka sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi yang pro Kiai Imad, saya harap juga jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang bernada kebencian, baik yang pro Kiai Imad maupun yang tidak. Jangan ada kita dikatakan sebagai orang yang benci kepada habaib. Kemudian yang pro habaib juga jangan
yang pro Kiai, yang pro Habaib juga jangan katakan Ya, kita kan umat Islam kembali kepada Quran, rohama ubainahum, ya, itu betul. aja. Semuanya adalah orang-orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah masa keilmuan. Ini adalah masalah keyakinan yang tidak ada kaitannya dengan rukun iman dan rukun Islam. Iya. Ini adalah masalah apa namanya ya, zon yang mengarah ke keyakinan, sehingga zon ini tidak bisa disalahkan serta merta, apalagi cara menyalahkan mereka itu ekstrim. Iya. Kemudian sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, jangan, baik yang pro kiamat maupun yang pro habaib. Sekian mungkin saudara-saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apabila kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga terus istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintah agama, untuk semakin mencintai Rasulullah dan dzurriyyahnya, untuk melaksanakan apa yang menjadi sabab ridho Allah di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan apabila kita salah, mudah-mudahan Allah memberikan maaf dan menuntun kita untuk melakukan dan meyakini sesuatu yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekian akhirul kalam, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.